Halo guys, ini kita lagi ada di Pantai Manggar, salah satu pantai terindah yang ada di kota Balikpapan. Ini dengan adik saya, ada Andrea Simatupang dan juga Debbie Simatupang. Ya teman-teman, hari ini saya akan kembali berbagi tentang kisah hidup saya. Jadi saya akan ceritakan bagaimana perjalanan hidup saya yang awalnya saya dari keluarga yang tidak mampu, tapi puji Tuhan, Tuhan kasihkan jalan ketika saya berusaha dan berjuang. Dan juga saya dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mendukung kehidupan saya. Jadi ini teman-teman, ini pantainya. Buat teman-teman, kalau ke Balikpapan jangan lupa datang ke Pantai Manggarsari. Thank you guys. Ya teman-teman, jadi ketika saya sekolah SD, SMP dan juga SMA, karena orang tua saya kurang mampu, saya harus berjualan. Saya jualan kue di pasar sama orang, dan disitulah saya mencari tambahan uang jajan. Nah, saya adalah salah satu anak remaja waktu itu yang punya impian, pengen sekali saya kuliah. Kenapa? Karena saya menjadi tulang punggung dalam keluarga saya. Saya anak laki-laki satu-satunya, saya hanya 2 bersaudara, satu kakak saya, dan saat ini dia sudah married. Nah, saya berpikir apa yang saya bisa lakukan ketika saya selesai SMA. Kalau saya punya keahlian, mungkin saya bisa nggak perlu kuliah. Tapi teman-teman, saya tidak punya keahlian sama sekali. Jadi saya tidak ada pilihan, saya harus menempuh perguruan tinggi. Nah, ketika saya punya harapan itu, tentu itu bukan hal yang gampang karena saya juga tidak punya uang waktu itu. Saya berdoa dan ketika saya selesai SMA, saya dikabarin sama salah satu teman saya yang ada di kota Pontianak. Dia cuma bilang, "Leon, ini ada tes beasiswa dalam perkebunan kelapa sawit. Jadi salah satu perusahaan terbesar yang ada di Indonesia." Waktu itu kita punya pusat perusahaan ada di Sumatera. Jadi HRD dari Sumatera datang ke Pontianak kunjungan dan memberikan tes itu. Jadi saya berangkat teman-teman, saya naik bus berangkat dari Sekadau ke kota Pontianak sekitar 5 jam tadi saya bilang, dan jalannya sangat jelek waktu itu. Nah, ketika sampai di situ saya harus berjuang lagi karena ternyata yang diambil hanya beberapa orang saja. Jadi saya harus tes lagi, interview, saya tes tertulis dan juga ada tes psikologi. Kemudian 2 minggu setelah saya tes, tiba-tiba saya ditelepon oleh HRD-nya. Jadi HRD-nya telepon suruh saya medical check up di klinik Prodia di Pontianak. Ketika saya mendapat kabar itu, saya cukup syok. Karena saya merasa saya tidak punya kemampuan. Saya sangat minder dengan diri saya, teman-teman. Nah, selesai itu, ketika saya medical check up, saya selesai, lolos, saya juga ditelepon lagi untuk langsung berangkat ke Yogyakarta. Nah, teman-teman, disitulah dimana saya merasa sangat kaget, sangat bersyukur, dan saya juga sedih karena saya harus meninggalkan keluarga saya waktu itu. Ya teman-teman, namun walaupun berat harus meninggalkan keluarga saya, tidak ada pilihan waktu itu. Saya harus berangkat ke Jogja. Dan ketika saya sampai di sana, ternyata saya tidak langsung lolos teman-teman. Masih ada lagi satu tes yang harus dilakukan sebelum masuk ke kampus itu. Dan teman-teman, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah itu menjadi tes terakhir, tes penentu di mana saya akan kuliah atau tidak. Kalau saya tidak lolos, saya akan dipulangkan kembali ke Pontianak. Awalnya saya sudah sangat senang dan gembira, namun ternyata masih ada tes terakhir yang saya harus lakukan. Tentu berjuang itu tidak gampang teman-teman. Untuk mendapatkan hasil itu tidak gampang, perlu perjuangan yang keras. Jadi waktu itu singkat cerita, saya tes dan dari 31 orang, saya peringkat ke-29 teman-teman. Jadi saya sangat kaget karena nilai saya sangat rendah sekali waktu itu. Dan saya sempat berpikir, bagaimana dengan kuliah saya nantinya? Apakah saya bisa masuk atau tidak? Saya sudah pergi meninggalkan Kalimantan Barat. Kalau saya tidak lolos, saya akan sangat mengecewakan keluarga saya dan orang-orang yang sudah mendukung kehidupan saya. Ada satu hal yang membuat saya sangat syok waktu itu. Saya dinyatakan lolos karena
nilai psikologi saya itu sangat baik. Jadi teman-teman, ada dua penentu waktu itu, nilai secara teori, akademik, dan juga secara psikologi, yaitu karakter seseorang. Nah, dari situ saya mulai belajar, saya mulai paham ternyata karakter itu sangat penting teman-teman. Kemampuan kita, prestasi kita, itu membuat kita semakin naik ke atas. Namun, yang membuat kita tetap bertahan di atas itu adalah karakter kita teman-teman. Tidak ada yang lain. Jadi, dalam hal ini saya juga belajar untuk membangun karakter yang baik, untuk menjaga karakter yang sudah baik itu sangat penting teman-teman, dimanapun kita berada. Ya teman-teman, singkat cerita setelah itu saya masuk kuliah di kampus yang ada di Yogyakarta. Dan karena saya tahu saya punya kekurangan secara akademik, saya harus cari solusi dong buat diri saya. Tidak mungkin orang lain cari solusi buat saya. Jadi saya langsung memberikan disiplin terhadap diri saya sendiri. Saya harus belajar setiap hari, saya harus bertanya ketika saya tidak tahu, dan saya lakukan itu secara konsisten. Dan di akhir perjuangan saya kuliah, saya masuk dalam 5 besar teman-teman. Jadi awalnya peringkat 29 dari satu tim itu semua, itu seluruh Indonesia. Selesai saya dapat IPK cum laude, yaitu ada prestasi, ada penghargaan yang diberikan oleh kampus karena mencapai nilai yang sangat baik waktu itu. Dan tentu teman-teman, kembali lagi saya ingatkan bahwa tidak gampang untuk berjuang untuk mendapatkan nilai yang baik, itu pun tidak gampang. Tapi tidak ada yang tidak bisa teman-teman. Tidak ada yang tidak bisa, ingat itu. Jadi saya sama-sama belajar, sama-sama kita belajar untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, mungkin saat ini ada yang minder, ada yang bilang, aku nggak bisa apa-apa bang, aku nggak bisa apa-apa kok. Tetap kita harus berikan apa yang kita bisa berikan. Kalau tidak tahu, kita cari tahu. Kalau kita sudah mentok, coba kita konsultasi sama orang yang lebih pengalaman di bidang itu. Jadi jangan pernah menyerah. Kalau akademik ini tidak bagus, jangan khawatir. Tetap kembangkan karakter kita. Jadi apa yang ada pada kita itu kita kembangin teman-teman. Nah ketika teman-teman bisa mempunyai sikap yang baik, mempunyai karakter yang baik, mempunyai nilai kejujuran, mempunyai nilai kerajinan, lakukan itu, kembang itu. Karena karakter itulah yang membuat kita bertahan ketika kita berada di atas. Sekian teman-teman, kisah singkat yang bisa saya bagikan. Masih banyak cerita kehidupan saya yang saya belum share buat teman-teman, tapi nanti kita akan lanjutkan di episode yang berikutnya. Jadi buat teman-teman semua, tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu menggunakan gaya hidup 3M. Memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun, dan jangan lupa untuk selalu menjaga jarak ketika berkomunikasi. Sampai jumpa teman-teman di episode saya yang berikutnya. See you!